Sesungguhnya di antara pertanyaan-pertanyaan, harapan-harapan yang disampaikan oleh manusia di zaman serba sulit ini adalah, masih dapatkah kita berbahagia, merasakan kebahagiaan sementara zaman sedang sulit, keadaan sedang sulit? Masih mungkinkah kita mendapatkan kebahagiaan? Tentu masih mungkin. Ya, tidak mungkin Allah mengatur alam ini ada hamba-hambanya yang tidak bahagia. Meskipun hamba itu sedang diuji dengan kesulitan, dengan musibah, dengan penyakit. Karena tidak mungkin Allah yang Rahman dan Rahim mencabut hak kebahagiaan dari hambanya. Tidak mungkin. Maka pada pagi hari ini tadabbur ayat kita adalah tentang salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu, mobil khusus saat-saat sedang keadaan sulit, adalah memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita terima bahwa itu sudah cukup, sehingga kita tidak perlu lagi orang lain, kita tidak perlu lagi yang lainnya, bersandar kepada yang lain. Sifat ini para jamaah, jika dijalankan dengan sebenar-benarnya, ini menjadi salah satu pintu, salah satu cara mendapatkan kebahagiaan meskipun kita dalam keadaan susah. Lalu bagaimana prakteknya itu para jamaah? Qanaah itu tentu tidak sederhana. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 6. Ya, ini yang menjadi dasar utama pemahaman kita, tadabbur ayat kita, Al-Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah menjamin tidak ada satupun ya hewan yang melata, yang bergerak di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Ya, ini adalah jaminan dari Allah Ar-Razik, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini memberikan jaminan tidak ada satupun yang tidak mendapatkan rezeki. Dan Allah juga yang mengetahui mustaqarraha, yakni tempat diamnya rezeki itu, wa mustauda'aha, dan juga tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah dicatat dalam catatan yang jelas sekali, yang nyata. Para jamaah, dari ayat ini kita memahami bahwa orang miskin, semiskin-miskinnya orang, dapat rezeki enggak? Pasti dapat. Orang kaya, sekaya-kayanya orang, itu rezekinya dari Allah. Jadi semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki tersebut. Lalu masalahnya dengan qanaah ini di mana para jemaah? Kenapa Allah memberikan satu makhluk rezekinya berlimpah, satu makhluk yang lainnya rezekinya sempit? Ya, lalu kemudian rata-rata orang yang merasakan susah itu adalah orang yang rezekinya sedikit, rata-rata para jemaah. Meskipun yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak yang rezekinya banyak. Ya, tapi yang merasa sempit, yang merasa sempit hidupnya itu adalah orang yang rezekinya sedikit. Kalau kita melihat ayat ini para jamaah, berarti sempit atau luasnya hidup, bahagia atau sengsaranya hidup itu adalah tergantung dari mindset dia, pemahaman dia terhadap konsep rezeki ini. Ya. Kalau seseorang itu menganggap bahwa bahagianya hidup itu adalah karena harta, wajar kalau dia mengatakan kalau hartanya banyak, itulah kunci bahagianya. Ini amat sangat banyak dianut, Pak, bahwa di zaman materialistis ini, bahwa hidup zaman sekarang kalau nggak punya uang nggak bisa bahagia. Padahal para jemaah, konsep bahagia itu bukan terletak pada uang, tapi bagaimana
kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan-jangan kebahagiaan yang kita pahami selama ini adalah kebahagiaan berdasarkan perut dan kemaluan. Di mana perut dan kemaluan itu memang kalau dasarnya syahwat, kebahagiaannya berarti dia bersandar kepada harta, materi. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah hati kita, bukan perut dan kemaluan, maka kebahagiaan kita itu adalah dekatnya seseorang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dekatnya dia kepada Allah dalam memahami konsep rezeki. Ya. Ternyata yang selama ini banyak keliru adalah orang memahami kadar cukupnya rezeki yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa bahagia. Kadar cukupnya rezeki yang kita terima dari Allah itu yang bisa membuat bahagia, itu yang banyak yang dipahaminya itu keliru. Yaitu bahwa tidak sedikit orang yang menganggap kalau rezekinya sedikit, ya, berarti dia tidak bisa bahagia. Itu adalah pemahaman yang keliru. Kalau rezekinya banyak, dia bisa apa-apa, mau beli ini, mau beli itu, bisa, itulah kebahagiaan. Itu adalah pemahaman yang menjadikan awal kebahagiaan itu menjadi hilang dalam diri seseorang para jamaah. Karena menyandarkan kebahagiaan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faktanya banyak orang miskin yang dia tenang, banyak orang kaya yang dia enggak bahagia. Meskipun banyak juga orang miskin yang enggak bahagia. Betul kan? Banyak juga orang yang kaya bahagia, tapi itu jangan terkecoh bahwa ternyata bukan karena miskin atau kayanya, tapi kembali kepada keadaan orang tersebut. Jadi yang berikutnya para jamaah, berapa banyak kita menilai kadar cukupnya rezeki yang kita punya? Ya, di dalam hadis itu, barang siapa yang Allah berikan rezeki yang standar minimal itu para jamaah adalah ukuran dia makan untuk hari ini, itu sebenarnya sudah rezeki yang cukup. Dan menjadi masalah adalah ketika kita, obsesi kita adalah keinginan kita kepada yang lebih dari cukup, itu yang masalah. Kita makan sepiring cukup, anak istri kita makan sepiring cukup, anak kita makan sepiring cukup untuk hari itu udah standar minimal bahagia. Rezeki yang Allah jamin itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana nanti buat jalan-jalannya, bagaimana nanti buat beli kendaraannya, bagaimana nanti buat kemewahan rumahnya, bagaimana lagi untuk listriknya dan lain sebagainya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, disitulah kemudian seseorang merasa kurang. Dan ketika merasa kurang, nah ini dia. Orang sering memahami qanaah itu adalah hanya untuk orang yang miskin. Apakah orang qanaah itu hanya diperintahkan untuk orang yang miskin? Ternyata enggak, para jamaah. Orang yang kaya pun harus dituntut untuk punya qanaah. Karena syariat Islam ini berjamaah bisa berlaku buat semuanya, yang miskin maupun yang kaya. Bagaimana caranya kalau qanaah bagi orang miskin? Itu saya rasa lebih banyak orang yang paham ya, daripada bagaimana qanaahnya orang kaya. Qanaahnya orang yang miskin, yang kurang, itu kita lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 273, Pak. Ayat 273 tentang keberadaan orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak terdeteksi keberadaannya. Orang miskin yang ada di masyarakat, orang fakir, tidak terdeteksi keberadaan mereka kecuali buat orang-orang yang memperhatikannya. Buat orang-orang yang memperhatikannya. Kenapa dia tidak terdeteksi? Karena tidak terlihat dari penampilan. Pakai bajunya sama, tidak terlihat dalam ucapan. Ucapannya juga sama, tidak terlihat dengan apa, belanjanya. Jadi kelihatan tidak meminta-minta juga. Jadi orang melihat orang itu dalam keadaan normal saja, para jemaah. Dianggapnya bahkan dalam ayat ini
orang itu adalah orang kaya, orang yang cukup karena tidak minta-minta. Karena biasanya orang baru ketahuan itu miskin kalau dia bajunya lusuh, compang-camping, jalannya lemes, terus kemudian begini-begini, minta-minta, baru kelihatan itu miskin. Nah, ini ada orang miskin tapi dia menjaga. Itulah sikap qanaahnya orang yang miskin. Yaitu orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu untuk makan cukup, itu sudah cukup para jemaah. Untuk makan hari itu, untuk dia bekerja, untuk hari itu makan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dia, anaknya, istrinya sudah cukup, itu sudah cukup buat kebutuhan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang kurangnya apa? Orang fakir ini kurangnya untuk listriknya, untuk pakaiannya, untuk sekolahnya, untuk yang lainnya. Maka untuk yang lainnya yang masih kurang itu tidak direkomendasikan untuk meminta-minta. Dan tidak meminta-minta itu adalah salah satu bentuk qanaah dia. Dia merasa cukup, yang penting sudah bisa makan, alhamdulillah. Kurangnya bagaimana? Biarkan Allah nanti yang akan memberinya. Lalu lewat mana dia datang? Lewat syariat Islam yang mengutamakan hendaknya rezeki sedekah itu, zakat itu diberikan, salah satunya adalah diutamakan kepada orang-orang ini, Pak. Lil fuqara, bagi orang-orang yang alladzina uhsiru fi sabilillah, mereka enggak sempat bekerja di jalan Allah karena dia sibuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, perang, ya, mengajar sono kemari, berdakwah. Dia enggak sempat datang ke pasar untuk dagang. Mereka tidak ketahuan keberadaannya. Allah memperhatikan mereka, berikan itu sedekah, zakat itu kepada mereka. Jadi ada perhatian yang lebih dari Allah untuk orang-orang ini. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang qanaah. Dapatlah kemudian dari jalan yang lain untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, para jemaah. Kebutuhan tambahannya tersebut. Lalu bagaimana Ustaz kalau ternyata buat makannya tidak cukup juga? Dia udah kerja, tapi makan buat dia, buat istrinya, buat anaknya tidak cukup juga. Kalau untuk urusan makannya tidak cukup, maka itulah yang ditoleransi para jemaah untuk minta. Berapa banyak orang yang datang kepada Nabi minta makan. Nabi kasih sekerat roti, sepotong roti, dikasih kurma. Itu untuk makanan. Itu. Kalau memang tidak ada, itu yang diperbolehkan untuk minta. Itu pun kadarnya para jamaah. Kalau sudah ada yang memberi, sudah tercukupi, sudah berhenti mintanya. Sudah ada yang jamin, ya udah kamu nggak punya makanan, dikasih cukup untuk hari itu, udah. Nah, menjadi masalah orang minta-minta ini jadi penyakit. Jadi penyakit, jadi minta-minta terus. Padahal kebutuhan makan untuk hari itu sudah cukup. Jadi mintanya untuk apa? Untuk kebutuhan makan besok, lusa, bahkan kalau bisa buat sebulan. Minta-minta semua jadinya. Jadi para jamaah, kalau memang minta-minta itu, tukang minta-minta yang berkeliaran di tengah-tengah kita memahami konsep ini, dia minta-minta sudah cukup dapat 30.000, 25.000, 30 untuk makan dia satu hari, cukup, jangan minta-minta lagi. Nah, lalu kemudian dia qanaah dengan rezeki yang dia untuk hari itu. Untuk besok bagaimana? Besok bekerja lagi, tapi pekerjaannya bukan minta-minta. Bekerja dulu, nggak ada baru minta. Bukan, pekerjaannya adalah minta-minta. Lihat bagaimana burung, dia keluar di pagi hari dalam perutnya kosong, balik lagi udah kenyang, udah itu. Burung nggak pernah bawa karung makanan pulang ke rumahnya, bawa kantong plastik kresek buat besok. Enggak, cukup yang di perutnya aja udah. Besok apa urusannya? Cari lagi. Nah, ini qanaahnya orang-orang yang miskin. Dia masih kurang, mau minta, tahan. Karena ini sudah cukup buat kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala akan datangkan, ya, dengan usahanya itu, dia bekerjanya itu, Allah akan cukupkan kekurangan yang tersisa. Lalu para jamaah, bagaimana kalau qanaah orang yang kaya? Apakah orang yang kaya itu juga harus qanaah? Iya. Bagaimana cara qanaahnya? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 67.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam ayat ini memuji orang-orang calon penghuni surga. Orang-orang hamba Allah yang diklaim, diakui sebagai ibadur rahman, diakui sebagai hamba Allah yang maha pengasih. Salah satu kriterianya terlihat dari cara dia membelanjakan hartanya. Orang kalau duitnya banyak, bawaannya apa, Pak? Royal. Apaan ini? Murah, beli. Kurang, beli lagi tambah. Lebih, nggak apa-apa, lebih baik lebih daripada kurang. Begitu, bawaannya karena duitnya banyak, nggak takut kurang dia. Tapi Allah mengatakan sifat orang-orang yang ibadur rahman dalam ayat itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya itu tidak terlalu sedikit, tidak juga terlalu berlebihan. Tidak terlalu pelit, Pak. Duitnya ada, akhirnya makannya sama garam doang, sama sambal doang. Ya, sambal ati. Itu cuma cukup, Pak ya. Jadi para jamaah sekalian, enggak terlalu miskin kelihatan, enggak terlalu juga kelihatan kaya. Kalau orang miskin, jangan nampakin kemiskinannya, qanaahnya. Ya, jangan nampakin kemiskinannya dengan cara minta-minta. Kalau orang kaya, jangan nampakin kekayaannya dengan royal. Dia pertengahan aja. Dia kaya tapi tidak menunjukkan kekayaannya. Bukankah orang lain harus merasakan kekayaan nikmat seseorang, Ustaz? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan, sampaikan. Suruh sampaikan, jangan disembunyikan. Makna jangan disembunyikan di situ, suruh disampaikan adalah orang lain ikut merasakan. Ada datang ke rumah kita dari Pak si fulan, oh kita tahu dia lagi dapat nikmat, makanya dia berbagi datang kepada kita. Untuk berbagi itu dia merasakan. Tapi kalau untuk membelanjakan hartanya, apa saja sampai seperti Qarun, wa kharaja ala qaumihi fi zinati, dia keluar dengan segala macam perhiasannya, itu tidak diperkenankan bagi orang kaya. Jadi adil enggak, Pak? Orang miskin diminta jangan memperlihatkan kemiskinannya, orang kaya diminta membelanjakan hartanya jangan mempertunjukkan kekayaannya. Mana yang lebih susah? Untuk tidak minta-minta karena kemiskinan kita, atau untuk tidak belanja karena kita menutupi kesombongan kita dalam rezeki? Mana yang lebih susah? Orang miskin atau orang kaya yang mana? Dua-duanya susah. Buat orang miskin, ya susahnya adalah tidak minta-minta. Buat orang kaya, susahnya adalah ngerem belanjanya, jangan berlebihan. Ada para jamaah, salah satu pertimbangan kita juga membeli barang itu bukan karena kita mampu atau tidak, tapi karena nggak enak dengan tetangga, nggak enak dengan saudara. Apa jadinya kalau tahun ini kita beli mobil, tahun besok ganti lagi mobilnya, tahun besok gonta-ganti mobil, sementara saudara kita, tetangga kita boro-boro. Jadi kadang bukan kita bisa, tapi kita ngerem untuk menghormati mereka. Bagaimana perasaan mereka? Ya, bagaimana kadang-kadang juga di Facebook, di WA, ya suka nunjukin, alhamdulillah segala yang dia ini di posting, sehingga orang yang posting makanan, Pak, yang baca orang lapar. Gimana nggak nyakitin? Posting kadang juga termasuk posting anak kita. Ya, itu juga kadang sisi kita mikir khawatir kalau bukan karena ada sisi kebaikan yang kita ingin dapatkan, jangan diposting. Kalau memang tidak ada sisi kebaikannya, khawatir apa para jemaah? Kasihan mereka yang tidak punya anak, ngelihat foto kita. Kalau itu cuma sekedar buat mamer-mamer doang, jangan. Tapi kalau untuk memotivasi,
untuk yang lain ada manfaatnya silahkan. Jadi ini seadilnya qanaahnya orang yang kaya diwujudkan dengan dia bisa menerima rezeki itu untuk dirinya, hanya untuk kebaikan. Untuk selain kebaikan jangan, enggak usah. Dan yang berikutnya para jemaah, adalah orang qanaah atau tidak itu apakah bisa kita lihat dari penampilannya? Mungkin susah membedakannya. Bisa dilihat dari penampilannya, penampilan yang sederhana. Tapi bisa juga kita lihat dari keistiqomahan ibadah dia. Ya, bahwa faktor qanaah atau tidaknya kita bisa kita ukur lewat apa? Lewat istiqomah ibadah kita atau tidak. Orang yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia karena sedikit rezekinya, dia istiqomah dalam ibadah. Rezekinya kurang, tapi kewajiban dia dalam mentaati Allah tidak mempengaruhi. Ya, dia dikasih kaya oleh Allah, rezekinya melimpah ruah, tetap dia istiqomah dalam ibadahnya. Jadi miskin atau kaya itu dua-duanya punya potensi melalaikan kita, Pak. Miskin maupun kaya itu sama potensi melalaikan kita. Kalau orang miskin gara-gara mikirin nasibnya, ya rezekinya, akhirnya jadi malas ibadah. Ada nggak? Ada. Mana saking pusingnya, akhirnya maunya duduk aja, bengong aja. Karena udah pusing mikirin hidup kan. Ya, akhirnya main catur, nggak apa-apa dah, mancing. Karena udah capek mikirin. Tapi dia lupa sama ibadah akhirnya. Ada juga yang bekerja terus banting tulang peras keringat sampai lupa kewajiban dia. Mending dapat rezekinya banyak, dapat cuma sekedar buat makan doang. Jadi jangan sampai kemiskinan seseorang itu melalaikan dia dari taat kepada Allah. Itu pertanda dia tidak terima, tidak qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Sama ternyata orang kaya juga demikian. Diulur terus duitnya melimpah. Lalai juga dia dari ibadah. Ngurusin karyawan, ngurusin pekerjaan ini, akhirnya karena merasa cukup, tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan ibadahnya. Maka sebagai bukti orang miskin yang qanaah, dia tetap beribadah. Orang kaya yang qanaah, dia tetap beribadah. Karena dia meyakini ayat surat Az-Zariyat ayat 56-57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah ciptakan itu manusia dan jin. Allah kasih rezekinya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tujuannya tetap untuk beribadah. Kalau ternyata orang kaya dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah dan makna ibadah yang lainnya secara umum, itu pertanda dia tidak qanaah dengan rezekinya yang udah Allah berikan. Padahal udah banyak, tapi dia merasa tidak cukup. Hanya dikejar terus, dicari terus, sampai lupa sama ibadah. Apa belum cukup? Gitu. Maka untuk menunjukkan qanaah kita kepada Allah, yaitu salah satunya adalah lihat istiqomah beribadah. Ya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Yang aku minta dari manusia dan jin, kata Allah, adalah beribadah kepadaku. Aku enggak minta mereka ngasih rezeki. Ngapain mereka cari rezeki itu? Emang aku minta suruh setoran? Ya, setoran hari ini berapa? Enggak. Ngapain gara-gara rezeki? Jadi lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah, Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Nah, ini salah satu cara mengukur qanaah kita. Seperti Nabi siapa itu? Nabi Ayub, ya. Dia kaya. Nabi Ayub rezekinya melimpah. Istrinya bukan cuma satu, cantik-cantik. Kemudian anaknya sehat-sehat. Setan iri sama dia. Gara-gara rezekinya melimpah, mungkin dia taat. Diganti sama Allah keadaannya.
ya, dikasih penyakit kulit, ya, istrinya, anaknya dimatiin dulu, kena penyakit, mati satu-satu, udah nggak punya anak, masih taat kepada Allah. Istrinya masih ada, ntar dia punya anak lagi, dikasih juga penyakit sampai istrinya nggak sabar mengurus penyakitnya, kabur. Hartanya habis buat berobat. Apakah dia masih taat? Tetap masih taat. Itulah orang yang qanaah. Maka Allah kembalikan lagi itu, hartanya, anaknya, istrinya yang jauh lebih baik daripada sebelum. Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, dan yang terakhir ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan qanaah. Mudah-mudahan ini akan menjadikan motivasi buat kita. Man asbaha minkum, Nabi SAW bersabda dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan, dia mengatakan, siapa yang pagi-pagi hari di antara kamu beriman, ya, dan beriman dan aminan, makna beriman sini adalah merasa aman, ya, fi sirbihi, di tempat tinggalnya, di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, jasadnya dikasih sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah telah dikumpulkan, dipenuhi dunia beserta isinya buat dia. Yaitu kapan para jemaah? Dia punya makanan untuk hari itu, dia tetap merasa aman, aminan, kumpul bersama keluarganya di rumahnya, cuma karena sehat badannya dan punya makan untuk hari itu. Kalau dia merasa aman, tetap istiqomah dalam beribadah, seolah-olah dia itu mendapatkan jaminan dunia seisinya. Ya, jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, ini keutamaan qanaah. Tapi kalau hari itu dia punya makanan untuk hari itu, tapi hatinya belum aman buat besok, bagaimana? Nah, itu yang menjadikan akhirnya orang itu jadi tidak qanaah, lalu kemudian hilang ketenangannya, kebahagiaannya. Jadi pentingnya berapapun yang kita terima itu, yang terlebih dahulu adalah qanaah terlebih dahulu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah mengatakan, bahagialah, untunglah orang yang dia berislam, berserah diri, lalu diberikan rezeki, lalu kemudian dia merasa cukup, dan Allah, gara-gara dia awalnya merasa cukup, maka Allah tambahkan sifat qanaah itu terhadap setiap apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi ternyata qanaah itu menjadi salah satu kunci pintu rezeki. Jadi bagi orang yang kesulitan rezeki, justru qanaah ini bisa menjadi solusi. Kalau diikuti kekurangannya terus, makin dia haus, makin dia lapar, makin dia haus. Tapi kalau dia cukupkan, itu menjadi pemicu, penyebab Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi dari masalah rezekinya. Wallahu a'lam.